Hai, perkenalkan nama saya Wida Zulaika Noviana Astuti, NIM 8602753553. Di sini saya akan memaparkan atau akan melakukan uji coba modul 3 KP2 uji karbohidrat dan uji lemak. Kandungan zat makanan dapat diidentifikasi dalam suatu pengujian sederhana, namun jumlah kandungan setiap zat makanan dalam bahan makanan hanya dapat diidentifikasi dengan cara yang benar. Karbohidrat atau amilo merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, oksigen, dan hidrogen dan oksigen. Untuk mengetahui amilum di dalam bahan makanan dapat diuji dengan pemberian larutan iodium K1. Praktikum ini saya akan melakukan percobaan uji coba karbohidrat. Alat dan bahan sudah saya siapkan. Ada pisang, nasi, telur putih, ada apel, dan juga ada tahu putih. Lalu selanjutnya ada margarin, biskuit, gula, dan kentang. Nanti bahan-bahan ini akan saya tetesi dengan iodium. Setelah saya tetesi iodium dan saya biarkan selama 10 menit, maka bahan-bahan tersebut sudah berubah warna. Jika bahan-bahan tersebut berubah warna menjadi biru tua atau ungu kebiruan, berarti menandakan bahan tersebut mengandung karbohidrat. Jika hanya berwarna kuning kecoklatan atau putih kecoklatan, maka tidak mengandung karbohidrat. Yang mengandung karbohidrat adalah pisang, lalu ada nasi, biskuit, tepung terigu, dan juga kentang. Bahan-bahan tersebut yang awalnya berwarna kuning atau coklat atau putih berubah menjadi biru tua, berarti menandakan adanya karbohidrat. Bahan-bahan seperti putih telur, tahu, apel, margarin, dan juga gula, warnanya kuning kecoklatan, berarti menandakan bahwa tidak ada karbohidrat. Di sini saya akan melakukan praktikum uji lemak. Ada makanan. Saya sudah menyiapkan beberapa bahan makanan. Ada kemiri, seledri, biji kacang, wortel, ketela, pepaya, margarin, dan juga biji jagung. Selanjutnya ada susu, air putih, minyak, dan juga ada santan. Saya juga sudah menyiapkan 12 lembar kertas coklat dan santan. Yang pertama, saya akan meneteskan air di atas salah satu kertas coklat. Yang kedua, saya akan meneteskan minyak di atas kertas coklat. Saya akan meneteskan santan di kertas coklat. Lalu ada susu. Dan saya akan menggosokkan wortel di dalam kertas coklat. Menggosokkan kacang di dalam kertas coklat. Seledri, pepaya, kemiri, ketela, jagung, dan yang terakhir saya akan membakar margarin ini di atas api hingga mencair. Setelah mencair, saya teteskan di kertas coklat lagi. Akan saya biarkan selama 10 menit. Setelah itu, nanti saya akan mengamati menggunakan standar. Jika kertas coklat berwarna transparan, maka itu akan menandakan adanya lemak yang terkandung. Dan jika nanti kertas coklat tidak transparan atau berbentuk menjadi warna semula, maka tidak ada kandungan. Setelah 10 menit saya diamkan, saya akan mengecek apakah kertas coklat tersebut akan meninggalkan noda minyak. Jika transparan, maka bahan makanan tersebut mengandung lemak. Margarin cair transparan, maka mengandung lemak. Biji jagung kering, dia tidak transparan, maka tidak mengandung lemak. Biji ketela kering, tidak mengandung lemak. Kemiri, transparan, maka mengandung lemak. Pepaya, tidak mengandung lemak, dia hanya pisah. Seledri, tidak mengandung lemak, hanya pisah saja. Kacang kering, transparan, jadi dia mengandung lemak. Wortel, dia tidak mengandung lemak. Susu putih transparan, mengandung lemak.
Santan, transparan mengandung lemak. Air putih, dia hanya pecah saja, tidak mengandung lemak. Dan yang terakhir ada minyak. Seperti terlihat di sini, tanpa harus disenter, diserat senter, minyak mengandung lemak. Berikut ini adalah hasil pengamatan uji karbohidrat. Nah, sedangkan berikut ini adalah hasil pengamatan uji lemak. Setelah melakukan uji karbohidrat dengan menggunakan contoh bahan-bahan makanan seperti pisang, apel, nasi, telur rebus, tahu, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan kentang yang ditetesi dengan larutan betadin atau reagen Lugol, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung karbohidrat. Pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang mengandung karbohidrat, sedangkan telur rebus, tahu, margarin, dan gula pasir tidak mengandung karbohidrat. Berdasarkan praktikum, lemak dapat diidentifikasi melalui noda transparan permanen atau tidak bisa hilang pada kertas coklat yang mampu meneruskan cahaya. Dari seluruh bahan yang diuji, kelompok yang menjadi sumber lemak adalah minyak goreng, kemiri, margarin, kacang tanah kering kupas, santan, dan susu. Sementara itu, air, wortel, seledri, pepaya, biji jagung kering, dan singkong kering terbukti tidak mengandung lemak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like ya.